Halo, perkenalkan nama saya Maria Gisela Yuniati Tliki, NIM 2023716176 dari kelas 3 PJJA. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi metode momen distribusi atau momen cross. Baik, metode distribusi momen pada mulanya ditemukan oleh Profesor Hardy Cross pada tahun 1930-an. Kemudian, metode ini disebut dengan metode cross, yang dapat digunakan untuk menganalisa semua jenis balok atau kerangka kaku statis tak tentu. Pada hakikatnya, metode ini merupakan suatu cara untuk menyelesaikan persamaan-persamaan serempak di dalam pendesainan dan penganalisaan awal suatu struktur kecil atau bagian-bagian dari suatu struktur besar. Metode distribusi momen tetap unggul karena kesederhanaannya. Baik, metode momen distribusi dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, momen primer, kedua, momen induksi, dan yang ketiga, distribusi momen. Pertama, momen primer. Momen primer adalah momen yang akan didistribusikan terhadap batang-batang yang berkumpul pada suatu titik kumpul. Besarnya momen primer sama dengan momen jepit atau momen reaksi, dengan tanda atau arah yang berlawanan. Dengan kata lain, momen jepit atau momen reaksi merupakan kebalikan dari momen primer. Yang kedua, momen induksi. Untuk mengetahui faktor kekakuan batang dan momen induksi pada portal dapat diuraikan berdasarkan rumus slope deflection atau sudut kemiringan lendutan pada masing-masing jenis batang. Yang ketiga, distribusi momen. Untuk mendapatkan keseimbangan momen, dilakukan distribusi momen pada masing-masing simpul dengan bantuan tabel cross. Tempatkan titik simpul dan batang dengan posisi yang tepat pada tabel sehingga memudahkan kita dalam proses distribusian induksi momen. Posisi batang yang sejenis sedapat mungkin diusahakan berdampingan agar proses induksi tidak menyulitkan. Dalam hal ini, proses distribusi dan indikator momen yang cukup dilakukan di tempat setiap kali putaran atau dianggap mendekati nol. Berikut ini adalah langkah-langkah menganalisa struktur dengan metode cross. Yang pertama, carilah momen primer untuk masing-masing batang. Yang kedua, tentukan angka kekakuannya. Yang ketiga, carilah angka distribusinya. Kemudian, masukkan nilai angka kekakuan dan angka distribusi tersebut ke dalam tabel cross. Selanjutnya, lakukan proses analisa cross pada tabel. Setelah itu, hasil perhitungan pada tabel adalah merupakan momen yang terjadi pada titik tumpu dan join pada suatu konstruksi. Baik, berikut ini adalah penyelesaian konstruksi menggunakan momen cross. Diketahui balok menurut statif tertentu dengan bentuk, dimensi, dan pembebanan seperti gambar di bawah ini. Hitunglah momen reaksi di titik tumpuan maupun simpul sepanjang balok dengan metode distribusi momen cross. Penyelesaiannya yang pertama, momen primer. MAB sama dengan negatif MBA sama dengan 1/12 dikali Q dikali L kuadrat sama dengan 1 dikali 12 dikali 4 dikali 6 kuadrat sama dengan 12 kN per meter. MBC sama dengan negatif MCB sama dengan 1/12 dikali Q dikali L kuadrat ditambah P dikali A kali B kuadrat per L kuadrat tambah P dikali A kuadrat kali B per L kuadrat sama dengan 1/12 kali 1 kali 12 kuadrat ditambah 4 dikali 3 kali 9 kuadrat per 12 kuadrat tambah 9 dikali 4 dikali 9 dikali 3 kuadrat per 12 kuadrat, yaitu hasilnya 21 kN per meter. MCD sama dengan P dikali A dalam kurung L kuadrat kurang A kuadrat per 2L kuadrat sama dengan 10 dikali 6 dalam kurung 9 kuadrat kurang 6 kuadrat per 2 kali 9 kuadrat sama dengan 13,33 kN per meter. Yang berikut faktor kekakuan dan distribusi momen simpul B. Kekakuan batang,
KBA sama dengan 4 EI per L sama dengan 4 EI dikali per 6 sama dengan 0,667 EI. KBC sama dengan 4 EI per L sama dengan 4 EI per 12 sama dengan 0,33 EI. Sigma KB sama dengan 1 EI. Faktor distribusi. FBA sama dengan KBA per sigma KB sama dengan 0,667 EI per 1 EI sama dengan 0,667. FBC sama dengan KBC per sigma KB sama dengan 0,33 EI per 1 EI sama dengan 0,33. Simpul C kekuatan batang. KCB per 4 EI per L sama dengan 4 EI per 12 sama dengan 0,33 EI. KCD per 3 EI per L sama dengan 3 EI per 12 sama dengan 0,33 EI. Sigma KB sama dengan 0,66 EI. Baik, yang selanjutnya distribusi momen. Untuk mendapatkan keseimbangan momen, dilakukan distribusi momen pada masing-masing simpul dengan bantuan tabel cross. Berikut ini adalah tabel cross distribusi momen pada soal di atas. Di sini memuat distribusi momen pada batang AB, BA, BC, CB, CD, dan DC pada simpul B dan C. Baik, sekian dan terima kasih.